stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call. Seterusnya kita akan menjalankan perjamuan Tuhan. Jadi pada hari ini suatu peringatan buat kita semua. Bagi yang belum dibaptiskan, diharap untuk tidak mengambil bagian di dalam perjamuan Tuhan, dan ini hanya berlaku bagi mereka yang menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Oke, kita teruskan perjamuan kita hari ini. Di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 hingga 26, kita lihat bersama ya. Rasul Paulus berkata, "Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya, dan berkata, 'Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.'" Mari kita makan bersama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Inilah cawan perjanjian yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum bersama. Setelah kita mengambil bagian daripada perjamuan ini, kita berdoa masing-masing untuk setiap pribadi kita, agar kita lebih lagi memperingati Tuhan dan lebih mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Di perjamuan kita sampai di sini, Tuhan Yesus memberkati. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, ini
menjaga hatiku supaya kehidupan terpancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Shalom dan salam sejahtera buat seluruh jemaat dimanapun berada. Pada hari ini saya sangat bersyukur karena dapat berkongsi firman Tuhan untuk kita semua, dan saya berharap bahwa kamu semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Dan hari ini firman Tuhan yang saya ingin sampaikan terdapat di dalam Yosua pasal 1 ayat pertama hingga yang ke-9. Tajuknya Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Ayat yang pertama, sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu.
Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dan hari ini saya mau kita bersama-sama mempelajari tema yang saya bawakan adalah berjalan bersama Tuhan. Kenapa saya memilih tema ini? Karena hari-hari ini saya menyadari dan saya melihat bahwa orang percaya hari ini semakin lama berjalan di dalam hidupnya, berjalan tanpa mengandalkan Tuhan. Itu menjadi keresahan dan kerisauan saya secara pribadi, bahwa kita hari-hari ini karena penuh tekanan, penuh dengan keadaan yang tidak menyenangkan yang terjadi di dalam hidup kita, kita mulai berjalan sendiri, kita berjalan tanpa Tuhan. Dan hari ini saya akan bawakan tema yaitu berjalan bersama Tuhan. Jadi saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, sebagai orang percaya kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Kenapa kita harus berjalan bersama-sama dengan Tuhan? Karena di dalam Tuhan ada penjagaan, karena di dalam Tuhan ada berkat, ada kelimpahan, ada sukacita, ada segala sesuatu. Karena itu hari ini kita belajar di dalam teks firman Tuhan di dalam Yosua ini, bagaimana Tuhan memilih dan mengangkat Yosua sebagai pengganti Musa yang telah meninggal. Jadi saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ada hal-hal yang Tuhan peringatkan kepada Yosua untuk Yosua terus pelajari dan Yosua terapkan di dalam kehidupannya sebagai seorang pemimpin, sebagai orang pilihan Tuhan yang akan berjalan menuju ke suatu tanah yang Tuhan sudah janjikan. Di dalam ayat yang ke-6, yaitu Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kalau saya perhatikan dan saya baca dengan baik, mengapa Tuhan mengatakan hal ini kepada Yosua? Karena Tuhan tahu pasti bahwa perjalanan Yosua tidak akan semudah yang difikirkan. Walaupun itu perjalanan di dalam perencanaan Tuhan, tetapi perjalanan itu bukan perjalanan yang mudah. Akan banyak halangan. Tuhan berkata, Yosua, engkau akan menempuhi banyak sekali halangan, banyak sekali rintangan, banyak sekali masalah di dalam bangsa Israel itu sendiri, akan banyak pemberontakan, banyak yang akan tidak mendengarkan engkau sebagai pemimpin. Maka itu Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jadi saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, hari-hari ini yang kita melihat situasi ini, bukan situasi yang kita inginkan. Segala pergerakan kita dihadkan. Kita tidak boleh pergi sana, pergi sini. Kita tidak boleh melakukan aktiviti kita seperti biasa. Yang macam dulu, kita tidak boleh bercuti, kita tidak boleh berkumpul terlampau ramai. Tapi hari ini, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, firman Tuhan sekali lagi memperingatkan kepada kita semua untuk menguatkan dan meneguhkan hatimu. Tuhan kata kepada Yosua di dalam Yosua pasal 3 ayat 7, pada hari ini aku akan mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Tuhan kata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Sekalipun banyak masalah, sekalipun banyak pertentangan, banyak problem di dalam kalangan kamu sendiri, Tuhan berkata, kuatkan hatimu, aku akan menyertai engkau. Hari-hari ini hidup kita mungkin kita merasa susahlah hidup sekarang, kita stres dengan keadaan seperti ini, kita stres. Tapi hari ini saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, firman Tuhan ini hari ini mau menguatkan kita semua untuk menguatkan dan meneguhkan hati kita. Karena ada Tuhan
yang menjanjikan bahwa Dia akan menyertai kita, Dia akan memimpin kita, Dia akan membimbing, Dia akan menghiburkan kita, Dia akan memberi sukacita buat kita semua. Ya. Maka kuatkan, teguhkan hatimu. Jangan risau, ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Amin. Ya. Yang kedua, Tuhan peringatkan kepada Yosua adalah jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Ya. Kalau kita perhatikan bahwa banyak orang percaya hari ini, ya, menjalani hidupnya, banyak orang mencari jalan singkat, ya, banyak orang memilih jalan shortcut. Karena apa? Karena mereka berpikir kalau shortcut senang lagi, ya, kalau shortcut cepat sampai, tidak jam, tidak ada banyak halangan. Saya tahu jalan shortcut, ya, biasa kalau kita memandu kita lebih milih jalan-jalan shortcut supaya cepat sampai, ya, sebab tidak jam. Ya, tapi dalam kehidupan kita, ya, tidak ada jalan singkat. Sekali lagi saya katakan, di dalam kehidupan kita tidak ada jalan singkat. Setiap orang perjalanan hidupnya berbeza. Makanya hari-hari ini kita lihat banyak orang, kalau kita lihat banyak orang kena scam, ya, tertipu dengan skim-skim cepat kaya dan sebagainya. Karena banyak orang berpikiran untuk mau cepat kaya, untuk jalan singkat menuju kaya, ikut skim-skim yang cepat kaya. Ya. Jadi akhirnya ujung-ujungnya kena tipu, nah, dan akhirnya merana sendiri. Jadi saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, dalam kehidupan kita tidak ada namanya jalan singkat. Ya, setiap orang perjalanan hidupnya berbeza-beza. Ya, setiap orang perjalanan hidupnya punya halangan sendiri. Ya. Makanya kalau kita melihat orang lain, ya, jangan kita iri hati, jangan kita menginginkan yang macam dia, karena hidupnya beza, hidup kita pun berbeza. Berkat Tuhan sediakan buat kita masing-masing. Jangan cemburu dengan berkat orang lain, jangan cemburu dengan apa yang orang lain ada. Ya, Tuhan sudah siapkan buat kita semua. Jadi jangan menyimpang ke kiri dan menyimpang ke kanan, jangan coba cari shortcut. Luruslah berjalan bersama dengan Tuhan. Karena setiap kita menempuh perjalanan kita, akan ada selalu berkat-berkat yang Tuhan siapkan buat kita, akan ada selalu sukacita, damai yang Tuhan siapkan buat hidup kita, untuk kita meneruskan perjalanan hidup kita menuju pada garis akhir. Jadi saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada hari ini sekali lagi memperingatkan kepada kita bahwa ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita harus kuat, kita harus teguh. Yang kedua, ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita jangan menyimpang ke kiri, jangan menyimpang ke kanan. Fokuslah dengan tujuan kita, fokuslah dengan apa yang Tuhan sudah siapkan kepada kita di hadapan sana. Ya, jadi hari ini saya mau mengajak kita semua untuk terus kuat, untuk terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan coba berjalan sendiri. Ya, kalau kita berjalan sendiri sunyi kita. Ya, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Akan ada penghiburan, akan ada kekuatan, akan ada sukacita, akan ada berkat yang daripada Tuhan. Amin. Jadi firman Tuhan kita hari ini sampai di sini. Ya, saya berdoa agar kamu semua di dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat, dijaga dan disertai oleh Tuhan. Pada hari ini firman Tuhan sampai di sini. Shalom dan salam damai sejahtera.